Manchester City mengalami banyak perubahan setelah mengandalkan pemain-pemain akademi. Mereka menjelma menjadi salah satu klub terbaik di daratan Eropa dengan menorehkan berbagai prestasi gemilang. Kini The Citizen kembali menyusun berbagai rencana besar demi bisa mewujudkan ambisinya. Cetak Gol coba merangkum proyek besar Manchester City sebagai berikut. Kegagalan di periode pertama. Manchester City diakuisisi oleh Sheikh Mansour pada tahun 2008. Pengusaha asal Uni Emirat Arab ini membeli The Citizen dari Thaksin Sinawarta dengan harga 81 juta pound sterling. Usai diakuisisi, Sheikh Mansour ingin meraih banyak kesuksesan bersama Manchester City. Bahkan dia berhasrat menjadikan The Citizen sebagai klub penguasa baru di Inggris. Target besar tersebut mulai dirancang dengan mendatangkan beberapa pemain bintang, mulai dari Robinho, Roque Santa Cruz hingga Craig Bellamy. Saat itu Robinho didatangkan dari Real Madrid pada musim panas 2008. Penyerang asal Brazil ini ditebus dengan mahar yang selangit, yakni sekitar 32 juta pound sterling. Di musim pertamanya, Robinho tampil apik dengan melesakkan 14 gol dan 15 assist dari 31 laga. Sayangnya setelah itu penampilan Robinho mulai menurun drastis. Mantan pemain Santos ini cuma bisa memainkan 10 laga tanpa menorehkan 1 gol pun di musim keduanya. Pada akhirnya dia dijual ke AC Milan seharga 21 juta euro. Kegagalan Robinho disayangkan oleh banyak pihak termasuk pelatih Santos yakni Valderi Luxemburgo. Dia bilang kalau Robinho sebenarnya punya kualitas yang mumpuni. Selanjutnya ada Roque Santa Cruz yang didatangkan pada tahun 2009. Saat itu Manchester City menebusnya dari Blackburn Rovers dengan mahar 21 juta euro. Kehadiran Santa Cruz sempat dipertanyakan mengingat dia punya riwayat cedera yang panjang. Benar saja, Cruz gagal menjawab keraguan tersebut dengan catatan buruknya. Ex Bayern Munchen ini cuma bisa mencetak 4 gol dari 24 laga yang dimainkan. Terakhir ada Craig Bellamy yang saat itu mengemban beban yang cukup besar. Saat itu dia dituntut untuk bisa membawa Manchester City meraih berbagai prestasi. Akan tetapi pemain asal Wales ini cuma bisa mencatatkan 15 gol dari 51 pertandingan. Selain itu masih banyak pembelian gagal Manchester City di era pertama Sheikh Mansour. Mulai dari Mario Balotelli, Adam Johnson, Shay Given hingga Stuart Taylor. Kembali gagal di periode kedua Roberto Mancini. Kegagalan ini membuat manajemen Manchester City melakukan perubahan. Skuad The Citizen memutuskan untuk mendatangkan Roberto Mancini pada Desember 2009 yang lalu. Pria asal Italia ini menggantikan Mark Hughes yang saat itu dipecat. Mancini mengemban target tinggi yakni bisa membawa Manchester City menjadi tim papan atas Premier League. Demi bisa mewujudkannya, dia mendatangkan banyak pemain-pemain baru. Mulai dari Edin Dzeko, David Silva, Yaya Toure, Alexander Kolarov, Samir Nasri hingga Sergio Aguero. Dia cukup percaya diri jika pemain pilihannya itu bisa membawa The Citizen mencapai target. Omongannya terbukti di mana Mancini sukses membawa Manchester City meraih juara. Di musim 2011-2012, dia berhasil membawa pulang trofi Premier League ke Etihad sejak 44 tahun. Sayangnya kesuksesan ini cuma diraih sekali oleh Mancini. Selain itu, Manchester City juga mengalami banyak masalah yang melanda. Salah satunya performa yang gak konsisten hingga ruang ganti yang gak harmonis. Seperti diketahui, Mancini sendiri memang kurang disukai oleh para pemain The Citizen saat itu. Dia bahkan sempat bermasalah dengan Craig Bellamy, Shay Given hingga Carlos Tevez. Pelatih kelahiran Jesse ini juga sempat beradu argumen dengan direktur olahraga Siki Bergiristein. Pada akhirnya Siki memecat Mancini yang gak punya visi misi dalam urusan bursa transfer. Mulai membangun akademi berkualitas. Kegagalan di periode kedua Mancini membuat manajemen sadar akan pentingnya membangun sebuah akademi. Sheikh Mansour pun bertekad untuk meningkatkan kualitas akademi klub. Ambisi itu sudah mulai diwujudkan setelah Mansour menyulap kawasan kumuh di bagian tenggara Etihad. Dia membangun City Football Academy di lahan seluas 80 hektar. Di dalamnya terdapat fasilitas 16 lapangan sepak bola berstandar FIFA. Berikutnya terdapat juga satu lapangan yang dikelilingi tribun penonton dengan kapasitas 5.000 orang. Nggak cuma itu, Mansour juga membangun fasilitas Woodland Fitness Trail.
Fasilitas tersebut berfungsi untuk mengukur daya tahan tubuh para pemain-pemain akademi. Kemudian terdapat juga fasilitas laboratorium untuk menganalisis latihan pemain. Para pemain muda ini juga diberikan fasilitas asrama yang digunakan oleh orang tua pemain untuk berkunjung. Sheikh Mansur mengungkapkan jika era kejayaannya nggak bisa dibangun secara instan. Wajar jika dia sangat gencar meningkatkan kualitas akademi yang dirasa sangat kurang. Sejauh ini Manchester City telah mendapatkan hasilnya dengan munculnya bakat hebat dari akademi. Banyak pemain muda The Citizen yang menjadi tumpuan timnas Inggris usia muda. Mulai dari James Trafford, Taylor Harwood-Bells, Tommy Doyle, dan juga Cole Palmer. Mendominasi sepak bola Eropa dengan pemain muda. Setelah menelurkan akademi yang berkualitas, Manchester City meraih banyak kesuksesan. Mereka menjadi penguasa daratan Eropa dengan sejumlah prestasi yang menakjubkan. Prestasi itu dimulai dari Manchester City U18 yang menjuarai Premier League. Saat itu, skuad The Citizen muda berhasil meraih gelar tersebut selama 3 musim berturut-turut. Periode itu dimulai pada musim 2019-2020 hingga musim 2022-2023 yang lalu. Berikutnya, Manchester City U21 juga menorehkan prestasi yang gak kalah menakjubkan. Mereka berhasil menjuarai Premier League 2 selama 3 musim secara berturut-turut. Prestasi gemilang tersebut tentunya memberikan dampak positif untuk Manchester City. Puncaknya terjadi pada saat para pemain muda tersebut menjadi andalan Pep Guardiola di tim senior. Sebut saja Phil Foden yang saat ini menjadi ruh permainan dari The Citizen. Foden sendiri merupakan produk akademi asli dari The Citizen yang dipromosikan dari Manchester City U18. Guardiola melihat potensi Foden saat dirinya membela timnas Inggris U17. Kala itu dia menjadi salah satu top skor di turnamen Piala Dunia U17. Berkat penampilannya itu, Foden berhasil membawa skuad The Three Lions muda mengangkat trofi juara. Guardiola pun memuji Foden sebagai pemain yang serba bisa. Berikutnya ada Rico Lewis yang baru saja dipromosikan dari Manchester City U18 pada musim panas lalu. Pemain kelahiran Bari ini telah memainkan 23 pertandingan dengan catatan 1 gol. Walaupun mencatatkan statistik yang gak begitu bagus, tapi Rico Lewis mendapatkan pujian dari Guardiola. Dia mengatakan jika Lewis merupakan pemain pembeda saat dipercaya tampil di babak kedua. Pep Guardiola bahkan gak segan-segan menyebut Lewis sebagai titisan dari Philip Lahm. Bahkan di usianya yang baru menginjak 18 tahun, Lewis mampu membawa Manchester City meraih treble winner. Ambisi besar mempertahankan tradisi. Manchester City dipastikan gak akan kekurangan pemain muda berkualitasnya. Pasalnya banyak pemain muda mereka yang tampil menonjol di Piala Euro U21 lalu. Mulai dari Taylor Harwood-Bellis, Cole Palmer hingga Thomas Doyle. Ketiga pemain ini berhasil membawa timnas Inggris U21 menjuarai Euro beberapa waktu yang lalu. Bahkan Harwood-Bellis dipercaya mengemban sebagai kapten. Itu artinya ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Pep Guardiola yang gemar memainkan pemain muda. Sebelumnya Pep Guardiola punya hasrat dalam mempertahankan treble winner di musim depan. Pelatih asal Spanyol ini punya segudang opsi untuk meraih hasrat besarnya tersebut. Ambisi itu didukung penuh oleh manajemen The Citizen. Salah satunya dengan merenovasi Stadion Etihad dengan menambah kapasitas kursi penonton. Manajemen percaya jika para fans akan lebih antusias apabila stadion mereka punya kapasitas yang lebih besar. Perbaikan itu dirasa wajar mengingat membludaknya antusiasme penggemar. Hal tersebut diraih setelah mereka banyak menyabet sejumlah trofi bergengsi. Padahal sebelumnya Etihad kerap diejek sebagai salah satu stadion tersepi di Eropa. Hal itu berkaca dari menurunnya antusias para penggemar untuk menyaksikan langsung di stadion. Saking sepinya, stadion ini sempat mendapatkan julukan Empty Head. Sepinya para penonton membuat Pep Guardiola berkomentar. Dia meminta para penggemar untuk bisa menyaksikan pertandingan Manchester City yang punya permainan terbaik. Nantinya Etihad Stadium akan menambah kapasitas penonton menjadi 60.000. Itulah ulasan proyek besar Manchester City. Bagaimana pendapatmu? Apakah proyek tersebut bisa berjalan dengan sukses? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.